Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika bersama Budila. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman dan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Robbal Alamin. Nah, di pertemuan ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Yuk, saksikan video lengkapnya berikut ini. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, Budila ada kesepakatan yang harus teman-teman ikuti selama belajar bersama Budila. Kesepakatannya, yang pertama, menyimak video sampai selesai. Yang kedua, jika saat menonton video, teman-teman ingin meninggalkan tempat, maka video di-pause terlebih dahulu. Yang ketiga, pastikan teman-teman dalam posisi duduk saat menonton video. Dan yang keempat, setelah menonton video, pastikan langsung mengerjakan tantangan yang diberikan tanpa ada tambahan menonton video yang lainnya di YouTube. Baiklah teman-teman, Budila sudah menyiapkan permainan yang seru untuk teman-teman yang ada di rumah. Nama permainannya adalah memasangkan potongan pola gambar yang hilang. Cara bermainnya, Budila akan memberikan sebuah gambar yang terdapat bagian yang hilang. Tugas teman-teman adalah mencari pola yang cocok untuk melengkapi gambar tersebut agar menjadi pola gambar yang utuh. Kalau begitu, yuk kita lanjut ke permainannya saja ya. Di gambar yang pertama, Budila sudah menyiapkan gambar yang terdapat bagian yang hilang untuk teman-teman cari pola yang cocok untuk melengkapinya. Kira-kira pola nomor berapa nih teman-teman yang cocok untuk melengkapi gambar tersebut? Apakah pola nomor 1, 2, atau pola nomor 3, atau nomor 4, 5, atau pola nomor 6 yang cocok teman-teman? Apakah teman-teman tahu? Masya Allah, teman-teman benar. Ternyata pola yang cocok adalah pola nomor 6. Yuk kita pasangkan ya ke gambarnya. Oke, ternyata yang cocok untuk melengkapi gambar tersebut adalah pola nomor 6, sehingga gambar tersebut menjadi gambar yang utuh. Barakallah. Kita lanjut ke gambar yang kedua ya. Di gambar yang kedua ini, sama seperti gambar sebelumnya, kira-kira pola yang mana yang cocok untuk melengkapi gambar tersebut? Apakah pola nomor 1, pola nomor 2, atau pola nomor 3, atau pola nomor 4, pola nomor 5, atau pola nomor 6? Kira-kira pola nomor berapa teman-teman yang cocok? Apakah teman-teman tahu? Masya Allah, keren lagi nih teman-teman. Teman-teman benar, ternyata pola yang cocok ada di nomor 2. Yuk kita pasangkan ya. Oke, sudah terpasang. Akhirnya gambar tersebut menjadi sebuah gambar yang utuh. Karena teman-teman sudah benar, yuk kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, di gambar yang ketiga ini sama seperti gambar yang sebelumnya. Teman-teman silakan cari pola gambar yang cocok untuk melengkapi gambar tersebut. Apakah pola nomor 1, pola nomor 2, pola nomor 3, pola nomor 4, atau pola nomor 5, atau pola nomor 6? Kira-kira pola yang mana ya yang cocok untuk melengkapi gambar tersebut? Apakah teman-teman tahu? Iya, tepat sekali teman-teman. Ternyata pola yang cocok adalah pola nomor 5. Yuk kita pasangkan ya ke gambarnya. Oke, sudah terpasang. Akhirnya gambar tersebut menjadi sebuah gambar yang utuh. Kalau begitu, kita lanjut ke gambar yang terakhir ya. Nah, teman-teman, ini adalah gambar yang terakhir. Kira-kira teman-teman bisa nggak ya menebaknya?
Kira-kira pola yang mana yang cocok untuk melengkapi gambar tersebut? Apakah pola nomor 1, pola nomor 2, pola nomor 3, atau pola nomor 4? Atau pola nomor 5? Atau pola nomor 6 yang cocok? Kira-kira yang mana teman-teman? Apakah teman-teman tahu yang mana ya yang cocok untuk melengkapi gambar tersebut? Masya Allah teman-teman, benar lagi. Ternyata pola yang tepat adalah pola nomor 1. Oke, kita masukkan ke gambarnya ya. Oke, sudah terpasang. Akhirnya pola tersebut menjadi sebuah gambar yang utuh. Masya Allah teman-teman, keren nih. Barakallah untuk teman-teman yang sudah berhasil menyelesaikan misi yang telah Ibu berikan. Sekarang, karena permainannya sudah selesai, mari kita fokus bersama untuk menyaksikan penjelasan materi yang akan Ibu berikan ya. Setelah kita bermain, saatnya kita mulai masuk ke pembelajarannya. Siapa yang penasaran hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan cacah. Siapa yang tahu apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Setelah kita tahu apa itu bilangan cacah, kita lanjutkan dengan materi hari ini, yaitu operasi hitung bilangan cacah dengan sifat pertukaran pada penjumlahan. Apakah teman-teman tahu apa itu sifat pertukaran? Sifat pertukaran disebut juga dengan sifat komutatif. Nah, agar teman-teman lebih memahaminya, kita akan masuk ke contoh soalnya ya. Silakan teman-teman perhatikan videonya berikut ini. Di sini, Budila sudah menyiapkan contoh soal untuk teman-teman yang ada di rumah. Contoh soalnya, Bu Yuni meletakkan 4 potong kue ke dalam wadah piring berwarna putih dan meletakkan 7 potong kue ke dalam wadah piring berwarna biru. Berapakah jumlah potongan kue yang Bu Yuni miliki seluruhnya? Apakah teman-teman tahu cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya adalah kita jumlahkan seluruh potongan kuenya yang Bu Yuni miliki, yaitu 4 ditambah 7 sama dengan 11. Jadi, jumlah seluruh potongan kue Bu Yuni adalah 11 potong. Nah, sekarang coba letak kuenya kita tukar ya. Bu Yuni meletakkan 7 potong kue ke dalam wadah piring berwarna putih dan 4 potong kue ke dalam wadah piring berwarna biru. Berapakah jumlah potongan kue yang Bu Yuni miliki seluruhnya? Teman-teman, yang ditukar pada cerita tersebut adalah isi dari wadah piringnya. Sekarang kita hitung terlebih dahulu penjumlahan dari cerita tersebut. Di wadah piring berwarna putih yang berisi 7 potong kue dan ditambah dengan piring berwarna biru, yaitu 4 potong kue. Dan hasilnya adalah 11 potong kue. Jadi, terlihat dari contoh yang Ibu berikan tadi, bahwa kedua hasilnya memiliki nilai yang sama, walaupun cara meletakkan angkanya berbeda. Dapat disimpulkan bahwa 4 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 4, dan hasilnya adalah 11. Teman-teman dapat mengingat kode yang ini, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A, yang dimana A dan B itu adalah bilangan cacah. Jadi, sebagai contohnya, 4 itu sebagai A, dan
7 itu sebagai B. Nah, jadi teman-teman, hanya posisinya saja yang dirubah, tetapi hasil dari penjumlahannya tetap sama. Apakah teman-teman dapat memahaminya? Oke, agar teman-teman lebih paham, Ibu ada contoh selanjutnya, silakan teman-teman perhatikan ya. Di contoh selanjutnya, Bu Siti pergi ke pasar membeli wortel. Bu Siti meletakkan 32 wortel ke dalam keranjang berwarna biru dan 28 wortel ke dalam keranjang berwarna putih. Berapakah jumlah wortel seluruhnya yang Bu Siti beli? Apakah teman-teman masih ingat caranya? Oke, caranya seperti ini teman-teman. 32 ditambah dengan 28, hasilnya adalah 60. Lalu, jika kita lakukan dengan cara bersusun pendek, maka caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini teman-teman. 32 ditambah dengan 28, kita kerjakan yang satuannya terlebih dahulu ya, yaitu 2 ditambah 8 adalah 10. Nah, 10 ini, angka nolnya kita letakkan di bagian bawah. Dan angka satunya kita letakkan di atas angka 3. Oke, lalu kita hitung kembali. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 2, 6. Nah, jadi hasilnya adalah 60 wortel. Sampai sini teman-teman paham? Nah, kemudian kalau kita ubah, kita tukar letak sayurnya, apakah hasilnya masih sama? Yuk kita lihat lagi ya pembahasannya. Jika Bu Siti meletakkan 28 wortel ke dalam keranjang berwarna biru dan 32 wortel ke dalam keranjang berwarna putih, berapakah jumlah wortel seluruhnya yang Bu Siti beli? Oke, caranya masih sama ya teman-teman ya. Kita jumlahkan seluruh wortelnya yaitu 28 ditambahkan dengan 32. Hasilnya adalah 60. Nah, untuk cara pendeknya juga masih sama. 28 ditambah 32. Hasilnya, teman-teman, terlebih dahulu kita akan kerjakan satuannya. Maka 8 ditambah 2 adalah 10. 10, angka nolnya kita letakkan di bagian bawah ya. Kemudian angka satunya kita letakkan di atas angka 2. Maka hitungannya 1 ditambah 2 adalah 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Maka jumlah seluruh wortel yang Bu Siti beli adalah 60 wortel. Jadi kita simpulkan ya. 32 ditambah 28 sama dengan 28 ditambah 32 memiliki hasil yang sama, yaitu 60. Walaupun letaknya ditukar, tetapi hasilnya tetap sama ya teman-teman ya. Sampai di sini, apakah teman-teman sudah dapat memahaminya? Ibu akan berikan satu contoh terakhir ya. 12 ditambah 32 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Jika soal ini kita gunakan sifat komutatif atau pertukaran, maka hasilnya akan jadi seperti apa? Nah, pertama, teman-teman silakan jumlahkan terlebih dahulu. 12 ditambah 32 dengan cara bersusun pendek. Seperti ini. Nah, di mana 2 ditambah 2 adalah 4, 1 ditambah 3 adalah 4. Maka hasil penjumlahannya adalah 44. Kemudian akan kita tukar tempatnya. 12 akan kita pindahkan ke belakang seperti ini. Kemudian 32-nya akan kita pindahkan ke depan seperti ini. Nah, jadi apakah hasilnya sama teman-teman? Mari kita hitung bersama ya. 32 ditambah 12 sama dengan 2 ditambah 2 adalah 4, 3 ditambah 1 adalah 4. Maka hasilnya sama apa tidak teman-teman? Hasilnya sama. 12 ditambah 32 sama dengan 32 ditambah 12 memiliki hasil yang
bersama, yaitu 44. Sifat pertukaran ini jika kita lakukan dengan cara pengurangan tidak bisa ya teman-teman. Kenapa tidak bisa? Yuk kita buktikan bersama. 57 dikurangi 47 sama dengan titik-titik dikurangi titik-titik. Kita akan melakukan dengan cara bersusun panjang. 57 dikurangi 47, hasilnya 7 dikurangi 7 adalah 0. 5 dikurangi 4 adalah 1. Maka, hasil pengurangan dari 57 dikurangi 47 adalah 10. Nah, karena kita akan melakukan sifat komutatif atau pertukaran, maka 57-nya ini akan kita ubah. Akan kita tukar letaknya menjadi ke belakang. Seperti ini. Dan 47-nya akan kita ubah posisinya, letaknya menjadi ke depan, seperti ini. Lalu hasilnya apakah sama, teman-teman? Kita buktikan bersama ya. 47 dikurangi 57 sama dengan 7 dikurangi 7 adalah 0. Dan 4 dikurangi 5 itu hasilnya. Karena 4 lebih kecil dari angka 5, maka hasilnya ada tanda minus, teman-teman, atau ada tanda kurang. Nah, berarti hasilnya berapa? Minus 10. Nah, dari jawabannya sudah terlihat ya teman-teman. Hasilnya ini tampak berbeda. Yang di sebelah kiri tidak ada tanda minus, dan yang di sebelah kanan ada tanda minusnya. Kalau begitu teman-teman dapat kita simpulkan, untuk operasi hitung pengurangan tidak dapat digunakan dalam sifat pertukaran atau komutatif. Karena jika dilakukan dengan sifat pertukaran, hasil yang didapati dari operasi hitung tersebut akan menghasilkan hitungan yang berbeda. Selain itu, di kelas 3 juga, teman-teman belum belajar tentang hitungan yang hasilnya ada tanda minus. Nah, dari contoh yang Ibu berikan tadi, sudah terbukti ya teman-teman, bahwa pengurangan tidak bisa digunakan dalam operasi hitung pertukaran atau komutatif. Baiklah teman-teman, bagaimana pembelajarannya hari ini? Seru bukan? Alhamdulillah teman-teman ada ilmu baru tentang operasi hitung pertukaran pada penjumlahan. Ibu harapkan teman-teman dapat memahami dan mengulangnya di rumah ya. Sampai bertemu di pekan selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.